Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan, serta tingkah laku manusia dalam dunia pendidikan. Menurut Santrok, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Adapun fungsi dari psikologi pendidikan yaitu meningkatkan keefektifan belajar, mengusahakan agar belajar lebih bertujuan, serta menghasilkan hasil belajar yang permanen, juga mendorong pencapaian suasana belajar yang optimal. Psikologi pendidikan berkaitan dengan cara siswa belajar dan berkembang, juga cara mendidik dan mengajar bagi guru. Perkembangan menurut Harlock merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, tapi juga perubahan psikis yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap. Adapun tahap-tahap perkembangan yang pertama adalah pranatal, dimulai dari pembuahan hingga membentuk zigot. Yang kedua, ada masa bayi, yaitu dari kelahiran hingga bayi berusia 18 hingga 24 bulan. Lalu ada masa kanak awal, dari bayi hingga usia 5 hingga 6 tahun. Yang keempat, ada masa kanak-kanak akhir, dimulai dari usia 6 hingga 11 tahun. Selanjutnya ada masa remaja, yaitu saat usia 12 hingga 17 tahun, dan masa dewasa awal di usia 18 hingga 40 tahun. Lalu ada masa dewasa tengah di usia 40 hingga 60 tahun, dan yang terakhir ada masa dewasa akhir, yaitu usia 60 hingga 70 tahun hingga kematiannya. Karakteristik individu. Ada dua karakteristik utama individu, yaitu individu merupakan manusia yang unik, yang kedua individu berkembang secara damai. Perilaku individu. Aspek perilaku individu yaitu aspek kognitif, merupakan pengetahuan, aspek afektif, perilaku, dan yang terakhir psikomotorik, yaitu keterampilan. Faktor yang mempengaruhi perilaku yang pertama ada faktor internal atau genotip, merupakan keturunan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada faktor eksternal atau fenotip, merupakan pengaruh dari lingkungannya. Dinamika perilaku individu yang pertama, individu menerima lingkungan, yaitu individu melakukan penyesuaian dengan lingkungannya. Lalu, individu menolak lingkungan, di mana individu berusaha menolak dari lingkungannya. Bentuk kegiatan penyesuaian diri yang pertama ada autoplastik, yaitu menyesuaikan diri individu. Yang kedua alloplastik, menyesuaikan lingkungan sesuai dengan kebutuhan, dan ada campuran autoplastik dan alloplastik. Dalam kegiatan penolakannya, individu ada dua bentuk kegiatan penolakan, yaitu perlawanan dan juga perlarian. Ada 4 keywords dalam perilaku individu, yaitu desakan atau drive, lalu motif, kebutuhan, dan juga keinginan. Motif atau motivasi. Ada 3 macam motivasi yang berdasarkan sifat, yaitu motivasi takut, motivasi insentif, dan juga motivasi sikap. Menurut Heymans, ada 6 kategori nilai sebagai motif, yaitu sosial, ekonomi, politik, religius, estetika, dan juga ilmu pengetahuan. Berikut adalah 8 tahapan ciri utama kepribadian yang mengimplementasikan motif menurut Erikson. Menurut Abraham Maslow, kategori motif dari terendah ke tertinggi yaitu
motif fisiologis, pengamatan, persaudaraan, harga diri, dan aktualisasi diri. Kecakapan adalah aspek intelektual yang berupa suatu kemampuan dalam mengenal, memahami, menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah dengan menggunakan rasio atau pemikiran. Kecakapan dibagi dua. Satu, potensial. Kecakapan yang tersembunyi, belum dimanifestasikan, dibagi menjadi dua, yaitu intelijensi atau kecakapan umum dan bakat. Dua, nyata atau achievement. Kecakapan yang sudah terbuka, sudah termanifestasikan. Berikut adalah faktor kecakapan menurut para ahli. Berikut adalah kecerdasan menurut Gardner. Berikut adalah 7 macam kecerdasan menurut Gardner. Orang yang memiliki kecenderungan emosional yang tinggi adalah orang yang mampu mengendalikan diri, memelihara dan memacu motivasi untuk terus berupaya dan mengatasi stres, maupun menerima kenyataan, dapat merasakan kesenangan dalam kesulitan. Kepribadian, suatu susunan sistem psikofisik yang kompleks dan dinamis dalam diri seorang individu, yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya, sehingga akan tampak dalam tingkah lakunya yang unik dan berbeda antar individu. Konsep kepribadian. 1. Sebagai sifat yang memiliki seseorang. 2. Menggambarkan menarik atau membosankan. 3. Pengaruh seseorang terhadap orang lain. 3. Keterpaduan antara aspek psikis dan fisik. Tipe kepribadian Hippocrates dan Galenus. Menurut Ernest Kresmar, kepribadian dapat dilihat dari bentuk tubuh. Lalu kemudian menurut William Haselden, kepribadian dapat dilihat dari dimensi jasmania. Berikut ini ada 2 gejala ketidaksehatan mental, yaitu narsisme dan masohisme. Berikut adalah bentuk pertahanan diri. 1. Penyerangan, mengubah lingkungan, melarikan diri, dan mengubah diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.